Salam cuan rekan-rekan. Pada video kali ini kita akan coba melihat saham-saham di sektor properti dan konstruksi yang terlihat sudah mulai bergerak uptrend, antara lain Cetra, BSDE, SMRA, Paewon, PTPP, Wika. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat Ciputra Development atau CTRA. Di sini dapat kita lihat bahwa tren dari CTRA sudah uptrend, di mana kenaikan kali ini cukup bagus ya. Nah, di sini dapat kita lihat kenaikannya di sini sudah membentuk higher low. Nah, di sini juga kenaikannya disertai volume yang besar, dan kemudian membentuk higher high, dan akhirnya di sini CTRA bisa tembus ya, menembus resisten 1000. Dan dalam seminggu terakhir ini terlihat CTRA masih bergerak sideways dengan supportnya di 1000. Jadi selama CTRA ini bertahan di atas 1000, tampaknya berikutnya akan potensi kembali melanjutkan kenaikannya. Ini dapat kita lihat juga MACD-nya, walaupun sudah seminggu bergerak nggak kemana-mana, dapat kita lihat bahwa tekanan jual ya setelah kenaikan ternyata setelah adanya profit taking, namun terlihat tekanan jual di CTRA ini tidak terlalu besar ya. Jadi walaupun ada yang jualan, namun masih bisa di maintain, dan nanti konfirmasi lanjut tidaknya kenaikan CTRA ini akan ditentukan dengan penembusan dari resisten 1070. Jadi bila ini tembus lagi, berikutnya akan ke 1115 dan ke area resistance berikutnya yang ada di 1200 sampai 1230. Nah, ini jadi rekan-rekan yang masih hold CTRA, jadi masih bisa tetap lakukan hold ya, karena trennya bagus ya, masih uptrend. Nah, sedangkan untuk yang masih belum masuk nih ya, di atas 1000 ya, sekitar 1000 sampai 1050 ini bisa melakukan buy on weakness ya, bila baru ingin masuk di CTRA. Nah, berikutnya Bumi Serpong Damai, BSD. Nah, pergerakannya untuk sektor properti ini juga mirip-mirip ya. Untuk BSD juga sudah mulai bergerak uptrend, dimana ini jelas terlihat dia sudah keluar dari downtrend jangka menengahnya, dan kemudian ini sudah membentuk higher high di sini, menembus resisten 990. Jadi kalau BSDE selama masih bertahan di atas 990, berarti kenaikannya kali ini akan cukup strong ya. Di sini ada low, sempat bentuk low di 980. Jadi selama dia stay di atas 990, ini trennya akan potensinya masih cukup kuat ya, untuk kembali lanjut menembus resisten 1060. Jadi sama masih berkutat di 990, 1060, ini masih konsolidasi. Namun kenaikannya untuk BSC ini juga cukup bagus, karena di sini volumenya besar ya. Volumenya besar. Dari sini dapat kita lihat ketika mulai bergerak sideways di range 990 sampai 1060. Ya, di sini dapat kita lihat walaupun mulai ada yang jualan atau profit taking,
tekanan jualnya tidak besar ya. Jadi untuk chance-nya untuk kembali lanjut naik cukup besar. Konfirmasi di resisten penembusan resisten 1060. Target berikutnya ke resisten 1105 dan resisten 1205. Oke, berikutnya ada saham Summarecon Agung atau SMRA. Nah, SMRA ini juga lebih mirip ke BSD daripada Citra. Dan Citra ini kan tidak sampai low-nya, tidak sampai menyentuh support ya, ini ya. Namun Summarecon ini tidak dilihat juga mirip BSD, dia udah keluar dari downtrend dan naik, sempat naik tinggi dengan volumenya besar. Nah, selama seminggu terakhir pergerakannya sideways dengan range support 770 dan resisten di 810. Pergerakannya cukup sempit dan tekanan jualnya juga masih kecil juga. Jadi sama dia stay di 770, ini akan potensi besar dia akan lanjut. Pilihannya dia akan lanjut atau dia akan turun lagi menguji support di 730 baru rebound dan naik menguji 810 baru dia akan naik ke 890 kemudian ke 970 ya. Nah, dari 3 saham properti yang terkuat ini memang leadernya untuk saat ini memang pergerakannya ada di CTRA. Kemudian kita akan melihat Pakuwon Jati atau Pewon. Nah, ini juga pergerakannya juga cukup bagus. Nah, di sini dapat kita lihat ini sudah membentuk higher low mulai dari bulan awal Februari. Higher low, higher high, higher low lagi, kemudian higher high kembali. Jadi kalau dilihat dari trennya, terlihat uptrend yang sudah uptrend lebih dulu. Pewon ini lebih uptrend ya. Jadi tidak alat tadi. Setelah ada Pewon ya, Pewon ini Pakuwon ternyata chart trendingnya, trennya lebih uptrend daripada CTRA ya. Baru nomor satunya Pewon, nomor 2 Ciputra, kemudian BSD dan Summarecon terlihat sama polanya kenaikannya. Nah, di sini dapat kita lihat setelah menguji resist 530 dan gagal, dia pullback ya. Nah, kemudian penentuannya apakah dia lanjut naik ataukah harus mesti tes support dulu ya di bawah ini ya. Tes support sekaligus trend support trend channel uptrendnya di bagian bawah di kisaran 470-an ya. 470 ini baru nanti dia akan mencoba rebound kembali untuk menguji lagi resisten 530 untuk lanjut ke 560 dan 610. Nah, di sini kita lihat juga ya, ini volumenya setiap kali kenaikan selalu diiringi dengan volume yang besar, jadi uptrendnya cukup bagus. Ini juga dapat kita lihat dari MACD-nya yang setiap kali dia naik, MACD-nya semakin lama semakin membesar, menandakan bahwa power naiknya pun juga besar ya di Pakuwon ini. Ini rekan-rekan yang masih hold ya, masih bisa dilakukan hold, yang udah punya masih bisa dilakukan hold. Nah, untuk yang belum punya ini ada baiknya menunggu dia pullback ya di kisaran dekat dengan support 470, bisa melakukan buy on weakness. Nah, selain properti, 4 saham besar properti ini, di sektor properti juga ada yang mulai bagus trennya. Ini ada 2 ya. Sementara
dua lagi masih kurang bagus. Ini kita akan lihat yang pertama ada PTPP. Ini pergerakannya pelit yang memimpin dari pergerakan 4 saham konstruksi besar BUMN ya. Itu adalah PTPP. Nah, ini PTPP sendiri catnya ya hampir-hampir mirip dengan BSD dan Summarecon tadi, dimana sempat ya ini menguji hampir menyerupai pola double bottom. Setelah dia downtrend, nah, di sini dia membentuk support di 880 dan diuji dan akhirnya mental dengan kencang ya. Sempat menembus resist sideway-nya, bisa disebut sideway juga ya. Range-nya 1075 sampai 880. Sempat menembus. Nah, ini pullback. Nah, ini untuk yang ketinggalan boleh dicermati PTPP dengan supportnya di 970 ya. Ini berarti close kemarin di pas 1000. Di kisarannya 970 sampai dengan 1020 1030 masih bisa ya di range ini untuk dilakukan spekulatif buy. Nah, apabila di bawah 1070 cut loss kita tunggu di support bawahnya lagi, karena masih trennya walaupun jangka pendek ini sudah keluar ya dari downtrend ini, namun dia masih mencari pijakan ya, untuk PTPP pijakan untuk membentuk higher low. Kita harapkan low-nya nanti tidak dibawa sampai menyentuh 880 lagi. Kalau sampai turunnya sampai 880 lagi, nah, jadi trennya masih belum ada perubahan, jadi masih sideways. Nah, kita harapkan ini PTPP bisa menemukan pijakan yang cukup bagus ya. Jadi terbentuk low yang lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu di 880 ini. Nah, kita harapkan 970 ini bisa menahan ya tekanan jual. Dan kemudian dia bisa bergerak naik lagi. Yang paling ideal dia bertahan di atas 970 dan rebound menguji lagi resist 1075 dan dia akan lanjut naik ya ke 1220. Nah, hambatan di konstruksi ini hanya ada berita bahwa SoftBank gagal menarik diri dari investasi di IKN. Nah, itu akan menjadi tekanan tersendiri untuk sektor konstruksi ini yang akan bakal mengganggu skenario uptrend dari PTPP ini. Nah, berikutnya kita akan lihat Wika. Nah, Wika ini juga cukup oke pergerakannya. Namun paling strong pergerakannya, trennya paling oke kenaikannya dan struktur polanya, trennya juga masih paling bagus di PTPP. Nah, ini yang kedua di konstruksi yaitu Wika ya. Wika ini juga cukup oke. Sudah mulai keluar ya dari downtrend jangka menengahnya dari Oktober ini ya. Ini sudah mulai keluar. Nah, ini mantul cukup kenceng ya dari support 920. Nah, ini dia sekarang terkoreksi. Nah, seminggu terakhir ini terkoreksi. Nah, sementara supportnya ada di 990. Jadi ini juga Wika ini juga lagi mencari pijakan. Nah, kita akan tunggu akankah terbentuk higher low ataukah Wika ini harus tertekan sampai ke support lagi. Jadi potensinya malah jadi, nah di sini akan jadi double bottom atau dia mencari pijakan untuk membuat higher low dan akan rebound dan akan mulai bergerak uptrend. Dengan targetnya nembus resistance 1150, dia akan ke 1210, 1295 dan 1355. Namun untuk setup konstruksi untuk pola terbaik masih di PTPP. Ini untuk rekan-rekan yang tertarik di Wika bisa perhatikan support di 990 ini. Nah, ini kemarin pun pergerakannya cukup range-nya cukup sempit ya. Di low-nya 995, high-nya 1015 dan close di 1000. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin spekulasi beli ada di sini. Namun masih cukup oke pola di PTPP daripada Wika. Nah, untuk rekan-rekan yang masih baru
bisa bergabung dengan membership dari Rob Jaminan Trader, di mana nanti rekan-rekan selain mendapatkan rekomendasi saham juga bisa menanyakan apa saja tentang saham ya. Mana nanti rekomendasinya lebih bersifat swing. Kita akan coba ikut dari awal uptrend dan kita akan terus mengawalnya sampai uptrendnya berakhir. Jadi dengan low risk kita membatasi resiko kita atau kerugian, dan kita akan maksimalkan profit dengan kita ride the uptrend until the end ya, dah sampai istilahnya untuk Elliott wave ada wave kelimanya. Nah, seperti contohnya ini Antam, jadi kita masuk di awal ya, dan kita akan terus mengawalnya, kita ride kenaikan Antam sampai akhir dari kenaikannya. Nah, ini Antam sendiri kan akhirnya sempat naik ya sampai ke 3.000-an ya, sampai 3170 tertinggi kalau tidak salah. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu dalam menjalani trading. Terima kasih.